5 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan materi penarikan sumber daya manusia, yang dimana kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Adiantana Yusuf Sidik, dan juga saudara Taufik Soleh, dan yang ketiga adalah saudara Putra Fajar Karu yang sedang berhalangan untuk membuat video ini. Nah, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penarikan sumber daya manusia. Penarikan juga bisa diartikan dengan perekrutan atau rekrutmen. Diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Proses ini dilakukan dengan mendorong atau merangsang calon yang mempunyai potensi untuk mengajukan lamaran dan berakhir dengan didapatkannya sejumlah calon. Untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan tujuan perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan proses rekrutmen. Rekrutmen sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah hilang, sudah tidak dipegang lagi dengan teguh, maka tunggulah saat kehancurannya. Ia bertanya, ya Rasul, bagaimana orang yang menghilangkan amanah itu? Rasul menjawab, yaitu apabila suatu urusan atau amanah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran berakhir. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi kesimpulannya, penarikan atau rekrutmen ini adalah suatu seleksi atau pencalonan setiap fresh graduate yang ingin melamar di suatu perusahaan untuk mencapai tingkatan atau proporsi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi yang dijelaskan adalah faktor penarikan sumber daya manusia, di mana terdapat 2. Yang pertama, faktor umum. Secara umum, pencarian kebutuhan tenaga kerja baru dari luar perusahaan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama adalah kondisi ekonomi negara secara umum. Jika kondisi ekonomi relatif sulit, maka biasanya akan terjadi oversupply atau calon pekerja jauh lebih besar dibanding jumlah permintaan. Yang kedua adalah ketersediaan tenaga kerja pada bidang yang dicari. Jika bidang yang dicari merupakan bidang yang tergolong langka, maka perusahaan akan lebih sulit dalam memenuhi kebutuhan karyawannya. Dan yang ketiga adalah faktor reputasi perusahaan, yang dimana suatu perusahaan akan lebih mudah mencari dan merekrut the best people, artinya orang terbaik, jika perusahaan itu memiliki reputasi yang bagus, sehingga dapat best graduate akan berlomba-lomba bekerja di dalamnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Raffi John. Dipersilakan. Nah, terima kasih atas dapat diberikan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Adian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perekrutan. Nah, selain dari faktor umum tersebut, ada faktor yang mana mempengaruhi rekrutmen tersebut. Yang pertama, itu adalah faktor karakteristik organisasional. Hal ini itu mempengaruhi desain dan implementasi sistem rekrutmen yang dijalankan perusahaan. Misalnya, organisasi yang sentralistik lebih suka melakukan model rekrutmen berdasarkan kedekatan kronisme, atau perusahaan yang tidak memiliki pola promosi dan mutasi yang efektif itu akan lebih suka melakukan pola rekrutmen di luar perusahaan. Contohnya adalah B, citra organisasi. Banyak pelamar yang enggan melamar di suatu perusahaan tertentu yang memiliki citra negatif. Sebaliknya, pelamar akan berbondong-bondong mengajukan aplikasi ke perusahaan-perusahaan yang memiliki citra positif, baik dari aspek kesejahteraan perusahaan, karyawan, maupun keunggulan dalam bidang usahanya. Selanjutnya adalah C, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi ini menjadi acuan bagaimana manajer untuk mengambil
dan mempertimbangkan suatu legalisasi hukum. Mengenai rekrutmen, misalnya kebijakan status kepegawaian, beberapa perusahaan ini lebih suka melakukan sistem kontrak dengan karyawan baru dalam jangka waktu yang lama. Biasanya kurang disukai oleh para pelamar yang terdidik dan berpengalaman tinggi. Selanjutnya adalah D, rencana strategi dan rencana sumber daya manusia. Rencana strategis ini menunjukkan arah perusahaan dan menetapkan jenis tugas dan pekerjaan yang perlu dilaksanakan oleh sumber daya manusia. Alasan pemahaman dan pengalaman yang lebih baik daripada karyawan yang sama sekali baru. Pengembangan sumber daya manusia ini yaitu kegiatan yang harus dilakukan atau dilaksanakan organisasi agar pengetahuan atau knowledge dari karyawan itu dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya adalah kondisi eksternal. Nah, para tenaga pekerja ini akan berpengaruh pada proses perekrutan. Misalnya pada suatu daerah yang surplus atau kelebihan angkatan kerja, maka tanpa melakukan upaya tambahan atau tanpa melakukan ikrar lowongan kerja, perusahaan sudah dapat mendapatkan banyak pelamar dan diharapkan bisa mendapatkan pelamar yang sesuai dengan kriteria perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah persyaratan pekerjaan. Pelamar memiliki kemampuan dan minat terhadap posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjelaskan secara detail apa-apa saja persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan penarikan sumber daya manusia atau tujuan perekrutan dari sumber daya manusia ini. Yang pertama adalah tujuan penarikan. Kegiatan penarikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek legalitas yang berlaku dalam rangka memperoleh sejumlah tenaga kerja yang diperlukan. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia ini terdiri dari yang pertama, satu, memikat pelamar yang memiliki kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat para pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Aktivitas penarikan ini dapat mempengaruhi apakah pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai sarana pertukaran informasi. Selanjutnya adalah tujuan seleksi. Nah, tujuan seleksi ini adalah mendapatkan tenaga kerja yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan. Mengarah pada tujuan seleksi yang demikian itu, setiap organisasi atau setiap perusahaan yang bersangkutan senantiasa akan berusaha dengan biaya yang serendah mungkin dengan menggunakan cara yang paling efisien tapi efektif. Tujuan seleksi tersebut yang saya sebutkan tadi antaranya adalah satu, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau suatu tempat posisi tertentu. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi di sumber daya manusia ini dijalankan oleh perusahaan dengan baik. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai dengan minat bakat mereka. D, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir adalah memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak dapat diterima. Itulah materi dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibawakan oleh saudara Adian. Ya, terima kasih atas pemaparan materi dari saudara Raffi Coleng. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Jadi rekrutmen ini diartikan sebagai proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk diseleksi menjadi pegawai. Adapun tujuan aktivitas dari penarikan sumber daya manusia terdiri dari memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Aktivitas ini memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja. Ukuran dan karakteristik kelompok pelamar kerja membatasi sampai di mana aktivitas penyusunan pegawai berikutnya mencapai tujuan. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami terkait penarikan sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.